Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Sofwan? Alhamdulillah Pak Imam. Masih kuat? Harus kuat ya. Bismillah. Terima kasih Pak Imam, pendampingannya selama ini sangat bermanfaat, terutama bagi sekolah saya Pak Imam. Jadi Pak Imam banyak memberikan inspirasi bagi sekolah kita. Ini saya juga di sini posisinya lagi belajar juga ya, sama-sama belajar. Baiklah Bapak Sofwan, nanti kita pada pendampingan ke-6 ini nanti fokusnya kita akan membahas beberapa hal ya pada pendampingan, yaitu nanti refleksi hasil survei feedback 360 derajat, nanti dilanjutkan dengan perubahan dalam pembelajaran, terus penilaian pemetaan aset, terus kemudian dilanjut dengan persiapan panen hasil belajar, dan nanti diakhiri dengan penutup ya. Nah, untuk sesi pertama yaitu feedback 360 derajat, tapi sebelumnya saya akan memastikan dulu apakah tentang pembelajaran daring tidak ada masalah. Pembelajaran daring lancar Pak Imam. Lancar. Alhamdulillah, jaringan internet kami juga lancar. Terus dari LMS juga lancar. Terus Vicon dengan Fasil dengan fasilitator juga sudah ini ya. Sekarang kalau sudah pada sisi berapa ini? Ini modul 3.3 aksi nyata. Aksi nyata. 3.2 dan 3.3 aksi nyata. Tinggal itu saja. Itu. Tapi deadline-nya atau due date-nya kapan itu? Masih ada waktu? Masih cukup panjang. Alhamdulillah. Yang 2.3 kemarin alhamdulillah sudah terselesaikan. Tapi masih aman, masih kurang 4 hari. Oke, bagus ya. Nah, saya harap semua tugas-tugas yang menjadi tagihan itu bisa diselesaikan kalau bisa sebelum due date-nya ya. Nah, oke Pak, kita langsung saja ke refleksi hasil survei. Nah, kemarin saya sudah memberikan ini ya PDF-nya ya. Sudah difotokopi? Sudah kami fotokopi. Saya mau lihat. Sudah saya serahkan ke siswanya ya, kepala sekolah dan siswa kelas 1, 2, 3 saya jadikan sampel dan 4, 5. Ini dalam bentuk ini ya. Nanti kami unggah di LMS karena ada ininya, ada fiturnya di sana. Fiturnya. Ya, nanti ini saya minta informasinya saja, secara garis besar seperti apa ya. Terima kasih. Oke. Nah, berdasarkan hasil feedbacknya 360 derajat ya, yang kurang atau yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan dari masukan-masukan kepala sekolah dan rekan sejauh serta murid yang Bapak rekam di situ apa? Untuk dari kepala sekolah dulu, yang perlu ditingkatkan menurut kepala sekolah pada pribadi Pak Sofwan ini apa? Jadi yang dari kepala sekolah alhamdulillah kami dapat masukan tentang sikap-sikap individu yang mungkin selama ini kadang-kadang berjalan saya itu lebih cepat. Itu kadang-kadang di sisi lain positif, di sisi lain negatif. Jadi itu catatan kepala sekolah. Berjalan lebih cepat maksudnya gimana? Contoh misalnya ketika punya ide-ide tertentu itu loh Pak, punya ide-ide tertentu, kadang-kadang saya belum bisa merelevansikan dengan kekuatan teman-teman yang lain. Jadi solusinya gimana kalau seperti itu? Yang direncanakan oleh Pak Sofwan untuk tidak seperti itu. Nah, kemarin alhamdulillah dapat masukan kepala sekolah untuk sekali lagi memahami psikologis teman-teman, kemampuan teman-teman agar saya bisa mengambil solusi lain atau jalan lain agar teman-teman juga bisa menyesuaikan, juga bisa apa yang sudah saya idekan dan seterusnya itu bisa tak terasa bareng akhirnya mengikuti. Jadi begitu. Ya, memang butuh waktu Pak. Oke. Ya karena memang sebenarnya seseorang itu punya kecerdasan masing-masing dalam beberapa hal gitu ya. Jadi untuk hal yang mungkin Pak Sofwan di situ merasa gampang, merasa mudah gitu,
belum tentu pada teman-teman kita di sekitar. Mungkin di situ mungkin yang dibutuhkan itu cuma jalan tengah saja. Jalan tengah, betul. Bukan berarti Memaksakan. ide-idenya Pak Sofwan itu harus dihilangkan atau teman-temannya harus dipaksakan gitu. Cuma masalah timer aja ya. Oke, baiklah. Itu dari kepala sekolah dan solusinya seperti itu. Nah, masukan dari teman yang menurut teman sejawat yang perlu ditingkatkan dari diri Pak Sofwan itu apa? Dari teman sejawat itu ini Pak, kadang-kadang dari sisi emosi saya, jadi emosi terkait ya tadi itu ada kaitannya dengan pola pikir saya mungkin yang cenderung cepat itu. Kadang-kadang saya nggak serantan kalau bahasa Jawanya itu. Nah itu yang perlu benar-benar dibenahi pada diri saya. Iya. Berarti harus banyak belajar menjadi coach ya. Ya. Sabar, nunggu, sabar gitu. Jadi coach ya. Nah, oke. Nah, solusinya gimana Pak Sofwan sekarang mencari solusi atau masukan dari temannya seperti apa supaya lebih sabar nunggu atau sabar memahami? Ya alhamdulillah Pak Imam. Jadi ketika saya sudah direm oleh teman saya itu bahasanya direm gitu ya. Itu saya memang butuh 1-2 kali untuk komunikasi. Bahkan juga harus dalam hal ini mendampingi terus kalau teman tersebut merasa tertekan atau kurang berkompeten di situ, memang saya juga harus bertanggung jawab untuk pendampingan. Dan alhamdulillah saya siap, dan alhamdulillah juga teman-teman yang yang tadi merasa agak berat tadi itu dengan pendampingan saya alhamdulillah malah senang begitu Pak Imam. Contoh beberapa kegiatan P5 kan banyak ide-ide Pak Imam. P5 itu profil pelajar Pancasila itu yang anak-anak kelas 4 dan kelas 1. Nah itu kan bagaimana kalau anak-anak itu bikin poster, tapi posternya dengan poster Canva. Nah itu memang sebagian teman merasa berat, waduh saya nggak punya skill itu. Nah dalam 1 hari 2 hari kami ajak diskusi, kami langsung presentasikan di kelas, karena di jenjang kelas 4 itu ada 3 paralel kelas dan di situ ada 6 orang yang bertanggung jawab. Maka saya bertanggung jawab mengimbaskan pengetahuan tentang Canva itu ke teman saya. Seperti itu Pak. Oke. Nah, itu dari teman sejawat ya. Dari murid gimana? Nah, kalau dari murid ini secara signifikan untuk hal negatif sepertinya hanya masalah ini Pak, ketepatan waktu dalam masuk di kelas. Iya. Karena kesibukan di luar. Karena ini Pak, tempat saya itu crossing gedung. Jadi di seberang jalan. Berarti movingnya yang lama. Jadi gitu, kadang terlewat 5 menit. Jadi kadang 15 menit begitu. Oke. Nah, itu saja Pak Iman. Iya. Ya, artinya semua masukan dari kepala sekolah, dari teman sejawat dan murid itu sebenarnya tujuannya untuk membangun, memperbaiki dan menyempurnakan gitu ya. Nah, karena paradigma feedback ini sendiri kan artinya membangun bersama, memperbaiki bersama, bukan menjatuhkan ya. Oke. Nah, Pak Sofwan, setelah semua Bapak Sofwan dapat dari refleksi 360 derajat ini, rencana apa yang akan Bapak lakukan ke depannya ini untuk perbaikan-perbaikan semuanya secara umum? Jadi memang dari masukan kepala sekolah, teman sejawat dan anak-anak, rencana ke depan saya sekali lagi terus merefleksi, itu yang pertama, agar saya bisa sama-sama bisa bersinergi dengan teman-teman atau stakeholder saya. Jadi itu refleksinya bagaimana betul-betul sekali lagi memahami kondisi yang ada, aset dari teman-teman itu, aset sosial terutama. Jadi begitu Pak. Oke, baiklah. Nah, kira-kira dalam perencanaan itu akan melibatkan siapa saja? Keterlibatan yang pertama kepala sekolah pasti, karena itu sebagai support system begitu. Terus rekan sejawat dan yayasan bisa jadi nanti, karena apa? Karena
yang saya kembangkan itu bisa jadi harus dikonsultasikan dengan pengurus yayasan ketika kepala sekolah belum bisa sampai memberikan eksekusi begitu. Itu yang yang rencana akan kami libatkan terkait peningkatan kompetensi guru gitu ya Pak. Oke. Terus mengikuti workshop, terus seminar bisa jadi, terus kayak kita punya PMM di dalamnya ada komunitas praktisi itu. Ya. Alhamdulillah kami bisa mewarnai di sana. Oke, alhamdulillah untuk informasi yang berkaitan dengan refleksi hasil survei feedback 360 derajat kita sudah berdiskusi panjang lebar tadi ya. Ada beberapa informasi yang saya harapkan sudah saya dapatkan. Sekarang fokus kita tentang perubahan dalam pembelajaran, Pak Sofwan. Nah, apa sih yang nanti akan kita diskusikan ya? Salah satunya gini Pak. Setelah Bapak mempelajari pembekalan kemarin yang baik daring, PI 1 sampai PI 6 terus kemudian lokakarya ya, kurang lebih 6 bulan ini perubahan apa sih yang Bapak rasakan, yang paling benar-benar Bapak rasakan sebelum dan setelah mengikuti program KJP ini? Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam. Ini pertanyaan yang cukup menantang sebenarnya dijawab. Jadi kalau saya bisa mengilustrasikannya itu seperti ini Pak Imam. Sebelum saya mengikuti CGP dan setelah saya mengikuti CGP itu Pak Imam, seperti orang berjalan begitu. Sebelumnya itu kaki rasanya berat begitu Pak. Tapi setelah mengikuti CGP, diklat CGP ini ibarat atlet begitu, sudah di drill begitu Pak ya. Alhamdulillah sekarang proses kegiatan belajar mengajar itu rasanya saya fresh Pak. Oke. Fresh sekali begitu. Menurut Bapak sendiri itu akibat dari apa? Saya yakin akibat dari materi-materi yang saya dapatkan di diklat CGP itu Pak. Mulai modul 1 sampai modul 3 itu sangat bermanfaat sekali. Mengapa panjenengan menyampaikan bahwa ini akibat dari materi gitu? Nah, ada apa sih dengan materinya? Kok sampai bisa merubah sampai ada perubahan yang besar pada diri selama 6 bulan ini? Materinya terus terang sangat relevan Pak, sangat relevan, dan kalau saya pribadi kebaruannya luar biasa. Jadi sebelumnya saya tidak tahu kucing, akhirnya memahami kucing, dilema etika, aset, terus profil pembelajaran berpihak pada murid. Nah itu yang membuat saya benar-benar terbuka. Mungkin karena terbuka itu ya Pak, akhirnya ketika proses pembelajaran saya dengan dengan teman-teman sejawat dan seterusnya itu membuat saya lebih fresh begitu ya. Lebih fresh itu rasanya itu beda Pak, sebelum CGP dengan mengikuti diklat CGP dengan sudah mendapatkan materi-materi CGP ini. Iya. Oke, terima kasih Pak Sofwan ya, masih hebat ya, masih kuat ya. Oke, sekarang kita beralih pada fokus pendampingan itu penilai pemetaan aset. Nah, saya ingin menggali informasi dari apa yang sudah Pak Sofwan lakukan, yaitu kemarin sudah melakukan diskusi pemetaan aset. Apakah benar? Betul sekali Pak Imam. Alhamdulillah kita kemarin sudah mengundang stakeholder SDMM ya. Tentunya 5 aktor dari diharapkan di aksi nyata itu sudah kita undang semua ya. Terutama kepala sekolah, terus guru, murid, tokoh masyarakat setempat, serta yang tidak boleh tertinggal itu pengurus yayasan. Jadi alhamdulillah semuanya komplit. Terus ada lagi kita dengan siswa Pak Imam. Jadi kemarin terus wali murid juga ikut nimbrung di kegiatan kita. Oke, siap. Tadi sudah disampaikan Mbak Sofwan sudah melakukan diskusi bersama rekan kepala sekolah, teman sejawat, dan melibatkan banyak aktor-aktor lagi di situ ya. Kau boleh tahu berapa kali itu Pak dilaksanakannya? Alhamdulillah sudah kita laksanakan 2 kali Pak Imam. Jadi
selisihnya tidak lama, jadi dari pertemuan pertama dengan pertemuan kedua itu hanya selisih 3 hari. Oke. Oke. Nah, dari pertemuan satu dan pertemuan kedua, saya ingin tahu ini bagaimana proses identifikasi pemetaan aset tersebut. Tolong diceritakan kepada saya. Oke. Tahap yang kami lalui dalam mempersiapkan materi itu juga harus kami siapkan matang, Pak Imam. Jadi karena dalam hal ini kami harus memberikan pemahaman, itu yang pertama, terkait aset-aset yang dimiliki sekolah, atau secara umum apa itu aset begitu ya, yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Itu yang pertama yang kami tekankan di pertemuan pertama itu. Jadi kami harus menjelaskan modul yang kami dapat itu di modul 3.3 itu terkait pemetaan aset. Nah, itu kita jabarkan semua ke 5 aktor lebih itu, ya. Karena ada apa namanya tambahan gender itu, Pak. Yeah. Jadi kebetulan kami mengundang dari perwakilan Ibu-Ibu Aisyah itu untuk yang mewakili gender perempuan, Yeah. dan kita undang juga majelis Dikdasmen, ya, majelis Dikdasmen yang dalam hal ini apa namanya mewakili adalah bapak-bapak Muhammadiyah seperti itu. Yang masuk ke ini ya, ke aktor tokoh gitu ya. Selanjutnya bentuk kolaborasinya ketika diskusi itu terjadi seperti apa? Nah, setelah kami memberikan pemahaman secara umum terkait aset itu, selanjutnya, tapi masih pertemuan pertama, kita sudah mengidentifikasi aset. Oke, Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa sudah melaksanakan diskusi ini selama 2 kali. Iya. Nah, saya ingin lebih tahu lebih dalam bagaimana proses diskusi ini berlangsung sejak awal Bapak membuka diskusi sampai diskusi kedua seperti apa ya? Alhamdulillah kita sudah melaksanakan proses pemetaan aset dengan beberapa aktor itu. Nah, yang pertama kami bertujuan untuk pemetaan aset sekolah. Jadi setelah kita duduk bersama menyamakan persepsi, kami jelaskan tujuannya adalah sekali lagi untuk pemetaan aset sekolah yang bisa mendukung proses proses kegiatan pembelajaran dengan siswa-siswa kita nanti agar lebih maksimal. Nah, terus tujuan selanjutnya adalah untuk identifikasi aset. Jadi identifikasi aset ini apa saja yang dimiliki oleh SG Muhammadiyah Manyar itu. Terus selanjutnya setelah identifikasi adalah pemanfaatan asetnya. Jadi begitu. Oke. Dalam proses kolaborasinya seperti apa? Dalam proses kolaborasi kemarin kami dapat banyak masukan, gitu. Terutama salah satunya adalah dari pengurus yayasan, dari tokoh masyarakat setempat, ada Pak RT, ya, terkait gambaran aset-aset sekolah yang dimiliki oleh SG Muhammadiyah Manyar. Itu sudah terangkum semua dalam sebuah catatan? Iya, sudah terangkum dan terdokumentasi, Pak Imam. Jadi ini hasil dari notulensi kami kemarin. Monggo di sini. Ini 2 lembar ini. Ini pertemuan pertama ya? Iya, pertemuan pertama. Yang diskusi pertama, diskusi kedua. Iya. Oke. Dokumentasinya ada di bagian belakang. Oke. Ini nanti dikumpulkan kita. Iya, terima kasih. Nah, dalam proses yang sudah disampaikan tadi, saya tidak melihat kendala. Ya, sepertinya lancar gitu. Dan saya tidak yakin itu lancar. Gitu. Ada kendalanya enggak? Oh, kendala itu pasti saya ada. Ya. Awalnya gimana ini? Bisa terlihat kendalanya itu. Kendala di awal itu sekali lagi dalam proses penyamaan persepsi.
terutama saat penjelasan 7 aset itu Pak Imam. Karena tiap aktor itu persepsinya berbeda-beda. Ada yang menganggap faktor tertentu itu miliknya aset budaya, terus agama, terus ada yang mempersepsikan oh ini masuk politik. Nah ternyata kendala itu bisa kami selesaikan dengan penjelasan yang ada di modul itu. Bisa jadi tiap aset itu bisa saling berpotongan begitu. Dan alhamdulillah dengan itu mereka bisa memahaminya. Jadi gitu. Oke. Ya, saya sudah bisa menangkap dan memahami dan sudah bisa menggambarkan apa yang sudah Sofwan laksanakan ya berkaitan dengan pemetaan aset ini. Oke. Untuk menyimpulkan bahwa ini termasuk aset sekolah kita, gitu. Ini bukan termasuk aset ke sekolah kita. Nah, itu kan ada proses mengidentifikasi. Nah, proses mengidentifikasi ini pertimbangannya apa? Ketika ini dimasukkan dalam aset kita, ini tidak dimasukkan dalam aset kita, pertimbangannya apa? Kalaupun nanti termasuk semua ini termasuk dalam aset sekolah kita, ini ada enggak pertimbangan seperti ini diklasifikasikan gitu. Ini penting, ini tidak penting, ini perlu tidak perlu, ini bisa tidak bisa, ada enggak pemetaannya seperti itu? Ada Pak Imam. Ya. Jadi ada. Jadi contohnya ada yang menganggap aset finansial itu lebih penting. Terus ada yang menganggap aset sarana prasarana itu lebih penting. Terus ada yang beranggapan aset manusia itu penting. Nah, jadi itu sudah mulai terlihat stakeholder kita atau para aktor kita ini mencoba mengklasifikasi itu lebih spesifik. Jadi itu menurut kami alur natural gitu ya yang terjadi ketika diskusi itu berlangsung. Dan alhamdulillah dari sedikit meruncing tadi itu akhirnya ketemu aset mana yang harus harus benar-benar menjadi prioritas untuk segera dipetakan. Harus tentunya semuanya penting gitu Pak Imam ya, tetapi dari masukan-masukan itu kan mana yang dominan begitu. Oke. Seperti itu. Jadi dari sekian banyak aset ini pertimbangannya ketika dimasukkan dalam pemetaan itu. Pertimbangannya itu tadi apa prioritas ya? Prioritas. Jadi kalau prioritas pertama itu yang sangat penting menurut hasil diskusi tersebut, yang jadi ranking 1 itu aset apa? Sumber daya manusia Pak Imam. Sumber daya manusia ya. Itu yang paling penting ya. Paling penting. Alasannya kenapa? Alasannya ya kalau kita dalam bahasa tadi itu aktornya ya di situ itu sumber daya manusia itu yang perlu Jadi kalau apalagi di mata bapak-bapak majelis begitu ya, Pak pengurus yayasan gitu ya, aktor sumber daya manusia ini sangat berperan penting. Kami melihatnya saat rekrutmen guru itu Pak Imam ya. Jadi rekrutmen guru betul-betul dicermati sumber daya manusia yang masuk di SD Muhammadiyah Manyar, guru-guru baru, bahkan ketika jadi guru di sini atau GTK di sini itu harus melalui step-step tertentu agar ketika melewati step-step itu dengan baik, kompetensi mereka di SD Muhammadiyah Manyar itu dapat terpenuhi dengan baik. Artinya sudah dipetakan dan diklasifikasikan ya. Jadi di ranking yang paling tinggi ini ternyata sumber daya manusia dengan alasan seperti tadi sudah disebutkan. Nah, pemetaan sudah dilakukan, klasifikasi sudah dilakukan, terus skala prioritas sudah dilakukan. Pada tahap 1 dan tahap 2 ini tiba-tiba terdapat lagi sumber daya. Oh ini hanya dari sumber daya yang semula tidak terpikirkan oleh kita, ternyata terpikirkan. Ada enggak proses menemukan sumber daya baru ketika proses diskusi, terutama yang diskusi kedua? Diskusi kedua
Ini yang di luar 7 aset itu atau masih masuk Pak? Masih masuk, Masih masuk. tapi tidak terpikirkan. Yang tiba-tiba menjadi pertimbangan itu aset politik Pak. Aset politik ya. Aset politik. Coba ceritakan sama saya. Saya juga mau belajar ini. Aset politik itu seperti apa dan bagaimana? Jadi Hasil diskusinya tadi. aset politik di awal itu hampir yang memberi masukan itu tidak banyak. Karena saat di pertemuan pertama itu, saat pemetaan aset, para aktor itu kita berikan note kecil gitu loh memang untuk dipetakan. Terus kita buatkan papan untuk ditempel. Nah, dari situ kita sangat teknis dan sangat spesifik mengklasifikasi itu, dan yang jatuh ke aset politik itu sangat sedikit. Nah, ternyata saat pertemuan kedua, aset politik ini juga harus diperhatikan karena ada hubungannya dengan kebijakan, bisa kebijakan kepala sekolah, bisa kebijakan eksternal, contohnya dengan pemerintah kabupaten, dengan pemerintah setempat, atau bahkan dengan kebijakan yang ditentukan oleh Perserikatan Muhammadiyah, karena memang kita di bawah naungan Muhammadiyah gitu. Nah, itu akhirnya kita ayo ini dipetakan, kira-kira kita bisa, kalau bahasanya opportunity-nya di mana begitu. Nah, saya tertarik ini masalah tadi aspek politik. Politik itu sangat penting. Saya juga dulu pernah belajar pendidikan politik pendidikan, ya, seperti itu. Nah, irisannya itu terlihat nggak ketika didiskusikan? Irisannya dengan aspek yang apa? Aspek politik itu. Irisannya ada beberapa kemarin Pak Imam. Yang salah satunya adalah finansial. Ya, karena dari keputusan kebijakan politik itu, terutama misalnya BOS, Musda dan seterusnya itu, kalau tidak ada kebijakan politik dari pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, ya tidak mungkin bisa terrealisasi. Jadi itu salah satu irisannya ke sana. Oke. Belum lagi mungkin hibah-hibah pendidikan yang bisa masuk ke lembaga pendidikan tertentu begitu. Nah, tadi kalau diskusi tentang yang pertama, saya menangkapnya dari Pak Sofan itu lebih ke bagaimana menyamakan persepsi, ya, prosesnya. Terus kemudian tadi menemukan di diskusi kedua, menemukan aspek-aspek yang tidak terpikirkan di diskusi ke satu tadi. Nah, dalam pertemuan yang kedua atau diskusi yang kedua ini, kesimpulan apa yang didapat yang hubungannya terhadap dengan dampak kepada murid dan dampak kepada sekolah? Jadi kemarin bisa kami simpulkan dari notulensi yang kita catat begitu ya. Jadi pemetaan aset ini harus berdampak sekali pada murid Pak Imam. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengelola aset ini sebesar-besarnya untuk kemaslahatan murid kita. Dan itu terbukti pada hasil pemetaannya. Terbukti sekali. Coba saya lihat. Terbukti sekali ada tulisnya, yang tulisnya lembar kedua. Yang ini Pak Imam. Benar. Di halaman kedua ini ya. Jadi disimpulkan di sini. Oke. Pemetaan yang berhubungan dengan siswa, ya, pemetaan yang berhubungan dengan kepentingan siswa, dan pemetaan yang berhubungan dengan kepentingan program sekolah tadi ya sudah disampaikan dan itu sudah ditulis. Nah, saya mau contohnya saja itu pemetaan yang ada hubungannya dengan kepentingan siswa, dan dengan itu yang mana? Yang bisa kita lihat itu salah satunya adalah aset finansial. Ya, aset finansial ini sangat berdampak sekali keterkaitannya dengan program-program yang diprogramkan oleh sekolah. Ya. Jadi contohnya misalnya kegiatan di SD Muhammadiyah Manyar ini kan banyak kegiatan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 Pak Imam. Kalau kelas 1 itu ada outbound dan ada outdoor. Sampai kelas 5, kelas 6-nya ada studi visit begitu ya. Nah,
ini harus kita relevansikan antara kalkulasi finansial dengan kegiatan yang akan berlangsung begitu. Itu contohnya keterkaitan program sekolah dengan finansial yang ada. Terus untuk sarana prasarana, jadi di dalam kelas itu standar-standarnya, aset-asetnya itu seperti apa saja, agar guru itu dalam mengajar bisa kreatif sedemikian rupa yang sekali lagi endingnya adalah siswa ini bisa belajar, murid ini bisa belajar dengan maksimal, Pak Imam. Jadi begitu. Kurang lebih kemarin diskusinya begitu. Jadi di dalam kelas itu kita ada proyektor, ada wifi yang sudah full di ruang kelas di area SD Muhammadiyah Manyar. Terus ada papan di belakang itu yang dibuat untuk pajangan hasil karya siswa dan seterusnya. Selain berdampak pada kepentingan siswa, terus apa lagi? Tentunya pemetaan aset itu adalah dalam hal ini bahasanya itu data-data yang kita punya itu realistis, Pak Imam. Realistis dan dan mungkin relevan ya bahasanya. Apa yang kita punya sekarang itu ya ini begitu. Ada gedung, ada halaman yang luasnya sekian begitu. Terus ada berapa kamar mandi, terus ada berapa ruang kelas. Nah, jadi kurang lebih kita bisa mengambil ini realistisnya SD Muhammadiyah Manyar itu pada ukuran sekolah apa misalnya begitu. Nah, relevannya untuk apa ini? Nah, relevansinya sekali lagi akan berdampak sekali pada proses pembelajaran dengan murid-murid yang ada di SD Muhammadiyah Manyar terkait pemetaan aset. Hasil pemetaan ini pada hari kedua atau pada diskusi kedua ini tadi dijelaskan salah satunya berdampak pada kepentingan siswa. Iya. Sangat relevan dengan hasil pemetaan ini dampaknya pada kebutuhan siswa, ketercapaian pada kepentingan siswa. Nah, secara umum tentunya ada alasan lain atau keterhubungan lain. Ada lagi enggak? Apa yang dikembangkan di sekolah itu? Ya hasil dari diskusi itu tentunya banyak hal, tetapi ada 1-2 catatan yang ada di notulis itu terkait sarana dan prasarana itu. Oke, tadi pada pemetaan yang hari yang kedua dijelaskan bahwa dihasilkan sebuah pemetaan yang bisa dikatakan pemetaannya sudah final ya Pak ya. Nah, ini Pak Sofwan tadi sudah menjelaskan pemetaan ini Pak, setelah kita lihat ternyata punya dampak kepada keberhasilan siswa atau mendukung terhadap kebutuhan siswa atau keinginan siswa. Nah, ada dampak lain selain kepada siswa ini Pak? Tentunya ada Pak Imam, yakni pemetaan untuk mendukung pengembangan program sekolah. Jadi program-program di SD Muhammadiyah Manyar, program sekolah itu ada ekstrakurikuler, terus ada tadi yang saya sebutkan, ada outbound begitu ya untuk kelas 1 sampai kelas 6. Tentunya sangat terkoneksi sekali dari pemetaan aset itu dengan program-program sekolah. Contohnya saat ekstrakurikuler Hizbul-Waton misalnya ya. Jadi kita di sini memetakan sumber daya manusia ustadz-ustadzah ini yang bisa punya kompetensi di kepanduan itu misalnya, itu tinggal langsung mengkoneksikan, ada ustadz-ustadzah. Malah di SDMM ini saya lihat itu agak berbeda dengan sekolah lain untuk guru ekstranya Pak Imam. Jadi kebanyakan malah diampu oleh guru-guru internal sendiri. Jadi kalau di sekolah-sekolah lain itu ekstranya itu kan ngundang gitu ya. Di SD Muhammadiyah Manyar ya dikarenakan aset kita yang cukup tadi itu terutama sumber daya manusia. Program-program pengembangan di sekolah itu akhirnya terkoneksi dengan aset yang kita punya. Oke, baiklah. Nah, tadi asetnya sudah dibuat, ada keterhubungan, sudah
disimpulkan bahwa ini aset-aset tadi sudah diklasifikasikan dan lain-lainnya Pak ya. Nah, akhir dari sebuah penentuan ini yang ingin saya tanyakan kembali, untuk menentukan sumber daya sekolah ini pertimbangannya itu apa Pak tadi? Oke, itu baiklah Pak Sufan. Tadi yang pertanyaan saya terakhir itu di-cut ya. Oke, untuk fokus pendampingan kita tentang penilaian permintaan aset, saya rasa sudah cukup ya. Beberapa informasi yang saya harapkan sudah saya dapatkan. Oke, terima kasih. Saya di sini dengan Bapak Ilham, benar? Iya benar Pak. Oke, Pak Ilham. Ini nanti saya akan menanyakan perihal beberapa hal yang berkaitan dengan hasil dan proses diskusi yang pernah Pak Ilham ikuti. Apakah Pak Ilham memang benar-benar terlibat pada diskusi yang dilakukan oleh CGP Bapak Sufyan Haryanto? Iya Pak, baik. Kemarin sudah 2 kali mengikuti diskusi yang diundang Pak Sofan itu. Posisi Bapak sendiri di sini sebagai apa? Sebagai guru kelas Pak. Sebagai guru kelas. Iya. Baiklah, nanti saya akan menanyakan beberapa hal. Bapak bisa menyampaikannya apa adanya Pak ya? Iya, baik. Oke. Siap. Nah, ketika kita melaksanakan proses diskusi kemarin dengan beberapa aktor ya, ada kepala sekolah, guru dan wali murid serta murid di situ, Bapak sendiri mengikuti proses itu bagaimana Pak? Prosesnya, cara mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini. Ya baik Pak. Jadi kebetulan kemarin kan kami diundang sebanyak 2 kali sama Pak Sofan Haryanto selaku teman sejawat yang mengikuti calon guru penggerak itu. Kami diundang di sebuah forum yang kebetulan diikuti oleh yayasan, kemudian wali murid, perwakilan siswa dan perwakilan masyarakat di sekitar sekolah. Kami diajak diskusi di situ yang sebelumnya dijelaskan materi-materi yang berhubungan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya gitu. Jadi kemarin Pak Sofan dan teman-teman yang tergabung di calon guru penggerak di SD Muhammadiyah Manyar itu sebanyak 7 termasuk Pak Sofan sendiri itu menjelaskan secara bergantian yang berhubungan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya tadi Pak gitu. Nah, ketika Bapak mengikuti proses diskusi tersebut, apakah Bapak menyampaikan pendapat di situ? Iya, jadi kemarin kebetulan Pak Sofannya menjelaskan tentang modal fisik dan modal finansial yang berhubungan dengan sekolah. Jadi kemarin saya sempat menyampaikan modal fisik yang dimiliki oleh SDNM, gedungnya yang sudah megah ini, kemudian gedung sekolah sendiri yang terletak di tengah kota dan di perumahan yang notabene ya termasuk perumahan elit di Gresik ini Pak gitu. Kemudian modal finansial sendiri, alhamdulillah SDMM sendiri kan termasuk salah satu sekolah dengan kekuatan finansial yang cukup kuat itu Pak. Kemudian didukung juga SPP siswa di sekolah ini ya cenderung lumayan agak tinggi Pak. Nah, ketika Bapak mengikuti proses diskusi tadi, tentunya Bapak terlibat dalam diskusi tersebut. Apakah Bapak ikut menyampaikan pendapat waktu itu? Ya, ikut menyampaikan pendapat, terutama kemarin yang disampaikan Pak Sofan itu modal fisik sekolah Pak. Jadi saya kemarin sempat menyampaikan kalau modal fisik yang dimiliki oleh SDMM, gedung sekolahnya yang cukup megah dan terletak di salah satu perumahan elit di Gresik ini Pak gitu. Nah, selain jenengan yang menyampaikan pendapat waktu itu siapa? Ada dari masyarakat di sekeliling kita ini yang kebetulan kemarin diundang itu Pak RT setempat ini Pak menyampaikan modal finansial sekolah itu. Kebetulan Pak RT-nya ikut Pak. Oke, cukup. Nah, ketika jenengan sampean menyampaikan, saya tahu ternyata modal ini contohnya seperti ini, modal fisiknya seperti itu, ya gedungnya bagus dan lain-lain. Iya, Pak. Nah, langsung menemukan ide untuk bertanya, apakah ada kendala ketika ikut proses itu? Apakah ada kendala belum paham atau bagaimana? Gitu. Awalnya itu ya terdapat beberapa kendala Pak ya. Terutama kemarin kan ketika saya diundang oleh Pak Sofan itu dengan undangan yang berjudul
pengelolaan kepemimpinan sumber daya dan pembahasan aset sekolah itu Pak. Jadi ketika awal diskusi itu dibuka ya, jujur saya belum paham dan belum dong dengan materi yang dijelaskan oleh beliau itu Pak. Tapi dengan berjalannya waktu saya coba fokus dan mengikuti penjelasan dari beliau, akhirnya ya paham dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Setelah paham perasaannya gimana? Oh ternyata gitu. Perasaannya ya cukup senang lah Pak ya, akhirnya oh seperti ini materinya yang disampaikan oleh Ustadz Sofan itu, dan ternyata seperti ini ya Pak ya yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah program-program yang ada di sekolah gitu. Oke. Nah, dari diskusi, dari keterlibatan Anda sebagai bagian daripada aktor di situ ya, dan perasaan yang katanya sudah disampaikan, katanya senang begitu ya. Nah, terus ketika Anda menyampaikan dan sudah terlibat dan merasa senang di situ, apa pertimbangan yang Bapak nanti akan lakukan setelah tahu ini? Nah, ini saya nanti akan bagaimana setelah tahu, setelah ngerti tentang aset sekolah ini seperti apa? Tentunya itu kan nanti bisa kita jadikan bahan pijakan untuk membuat program-program yang bertujuan untuk ke apa ya Pak ya, perkembangan sekolah ke depannya Pak, terutama mungkin ke depannya kalau mungkin saya tetap menjadi pendamping di kelas atau jadi apalah apa yang ke depannya itu bisa merubah sekolah ini dengan sebuah kebijakan itu Pak, gitu. Modal awal lah Pak untuk menyusun program. Artinya dapat mengambil pembelajaran dari Nah, nanti seandainya Bapak diposisikan menjadi seorang yang memiliki program, nah pertimbangan untuk memilih sumber daya alam itu dilihat dari apa? Pertimbangannya. Mohon maaf, bukan sumber daya sekolah. Sumber daya sekolah ya berarti mungkin yang perlu kita perhatikan itu ya sumber finansial itu mungkin Pak, terus sumber manusianya, sumber masyarakat sosial yang ada di sekitar sekolah. Yang paling urgent? Yang paling urgent kalau menurut saya sih fisik dan finansial itu Pak. Fisik dan finansial. Oke, cukup informasi yang saya dapatkan. Bapak Ilham, terima kasih banyak. Ini saya sekedar mengkonfirmasi tadi jawaban-jawaban yang dijawab oleh Pak Sofan. Apakah ada ketercocokan atau tidak? Oke, ini saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, ada banyak perubahan ya Pak ya. Nah, awal sebuah perubahan itu pasti menciptakan sesuatu yang tidak nyaman ya. Jadi tangan kita ya seperti ini kan. Nah, ketika tangan kita dirubah posisinya yang semula di atas jadi di bawah itu tidak nyaman. Rasa tidak nyaman itu bisa tidak diceritakan kepada saya? Ya sebenarnya ketidaknyamanan itu dari perubahan ritme harian. Sekarang kan harus ada weekend, harus ada rukol, terus ada tugas individu, aksi nyata. Itu memang jujur di awal-awal ini Pak, di awal-awal itu ini tantangan yang cukup berat gitu ya. Berat dalam hal ini apakah saya mampu begitu kan Pak, itu yang bisa saya khawatirkan di awal itu. Karena proses rasa tidak nyaman menjadi rasa nyaman itu dirasakan sejak PI berapa? Mulai PI 2 sudah nyaman. Sudah cerah. Oh, berarti tidak terlalu membutuhkan waktu lama ya untuk beradaptasi dengan situasi seperti ini. PI 2 Pak Imam datang ke sini mendampingi kami. Oh, ternyata alurnya ada pendampingan dari PP begitu, tidak di benar-benar mandiri seperti yang di LMS. Ya, artinya keberadaan PP sendiri itu bisa meringankan dalam artian sebagai teman curhat ini. Sangat membantu. Iya, ini program ini sebenarnya sudah kalau saya lihat ya memang benar-benar sudah dipikirkan secara matang gitu. TGP-nya seperti apa, nanti harus didampingi seperti apa, saya rasa seperti itu. Iya, memang. Itu perubahan yang terjadi pada diri Pak Sofan secara pribadi ya. Nah, sebagai seorang guru yang mempraktikkan semua pengalaman belajarnya di kelas, ini terdampak enggak pada siswa untuk perubahan yang positif selama 6 bulan ini?
alhamdulillah sangat terasa dampaknya Pak Imam. Terutama ketika saya mengajar itu sebelum mengikuti diklat kan tidak ada refleksi Pak Imam. Hampir tidak ada refleksi. Paling sebelumnya saya pernah ikut PPG itu juga dapat pembekalan, itu hanya membiasakan diri tanya kabar ke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini. Ketambahan diklat CGP ini alhamdulillah ada refleksi sebelum pembelajaran, bagaimana anak-anak ini perasaannya, terus ada KSE-nya, ada pembelajaran diferensiasinya. Nah alhamdulillah anak-anak nampaknya sudah mulai sangat-sangat enjoy ketika terbiasa dengan yang paling nampak itu ketika belajar dengan sistem kelompok Pak Imam. Ini kan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang saya dapat di CGP itu coba saya aplikasikan ketika saya belajar dengan anak-anak gitu. Jadi ada kolaborasi. Nah itu yang anak-anak sekarang kami bangun itu seperti itu. Dan anak-anak sekarang nyaman sekali. Iya, dampaknya sangat terasa buat anak. Nah, tapi saya penasaran tadi, ketika sebelumnya jarang melaksanakan refleksi atau bahkan tidak pernah. Nah, awal-awal pelaksanaan refleksi sendiri itu bagaimana sikapnya anak-anak? Ya memang jujur Pak Imam, untuk pengetahuan refleksi itu saya dapatnya saat diklat CGP itu. Nah di awal-awal anak-anak saya tanya perasaannya itu rata-rata datar Pak Imam. Biasa Ustaz begitu. Itu kan biasa saja. Nah saya coba kolaborasi dengan beberapa pola, yaitu membuat emoticon. Saya akan membawa emoticon. Pilih kondisi perasaan kalian dengan emosi yang sudah Ustaz siapkan di mejanya Ustaz Sofan. Nah dari situ akhirnya mereka tanpa sadar saya tahu kebanyakan senang, kebanyakan biasa aja, kebanyakan ada yang satu dua sedih. Nah, jadi itu sih Pak. Ya, artinya refleksi yang dilakukan itu tidak hanya secara verbal ya, bisa ditemani menunjukkan emotion anak-anak apa yang dirasakan, senang, apa yang pada perjalanan program ini selama 6 bulan ya, jadi anak-anak sudah terbiasa dengan proses seperti itu. Ya, terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar sangat ada perubahan. Saya tertarik lagi nih mau nanya masalah anak-anak sudah terbiasa gitu. Di kelas ini satu guru kelas atau ada guru mata pelajaran yang keluar masuk? Kebetulan saya guru mata pelajaran. Jadi sekaligus pendamping sih. Karena di tiap kelas itu di SD Muhammadiyah Manyar itu ada 2 guru Pak Imam. Karena di sini tidak punya belum memfasilitasi belum memfasilitasi ruang guru gitu ya. Karena memang settingannya guru-guru itu di kelas. Karena memang gelarnya jabatannya guru itu kan berkelas. Jadi langsung datang ke kelasnya untuk mendampingi anak-anak. Karena saya kebetulan pendamping di situ, ketika saya mengajar wajib datang ke situ. Tapi ketika saya punya waktu longgar aku juga harus ke situ untuk mendampingi guru kelas. Iya. Dan ini Pak Sofan sudah mengikuti GGP selama 6 bulan dengan pola pembelajaran yang tadi setiap penutupan diakhiri dengan refleksi. Nah, saya ingin tanya, apakah refleksi itu sudah diimpaskan kepada teman-teman sejawat, terutama di kelas Pak Sofan? Apakah sudah diimbaskan? Apakah sudah dibiasakan juga oleh teman-teman yang lain? Alhamdulillah ada 1-2 guru yang ketika saya mengajar terus datang melihat saya mengajar, awal ada refleksi, selesai juga ada refleksi, itu merasa tertarik. Nah, akhirnya diskusi secara informal dengan saya, diskusi begitu. Saya sampaikan model-model refleksi, bisa menggunakan 4C, 4R dan seterusnya itu. Akhirnya
di ini Pak, dipelajari sama beliau. Oke. Nah, itu kan alur ya. Sebenarnya sih fokusnya sih pada perubahan siswa, cuma saya tertariknya ke sana gitu. Tapi akhirnya siswa itu berubah karena ada proses seperti itu. Kalau disimpulkan perubahan mereka itu ada pada rasa senangnya untuk pembelajaran, apa rasa senangnya karena proses belajarnya dengan Pak Sofan sendiri, atau di mana ini perubahannya? Saya juga nggak tahu yang mana begitu ya efeknya itu, tetapi yang jenengan tangkap saja. Apakah perubahan dalam hal kognitifnya tiba-tiba langsung mencuat gitu? Ya, nggak apa, realitas saja yang disampaikan. Oke. Jadi secara kasat mata ketika saya mengajar dan melihat ada perubahan anak-anak yang riang gembira saat khususnya di pembelajaran kolaboratif itu Pak, di kelompok-kelompok itu. Saya biasanya kan sebelum membuat kelompok itu kan ada stepnya, jadi tidak saya tunjuk anak-anak dengan kelompok ini. Nah dari situ kalau dalam hati saya ada kegembiraan, kepuasan begitu. Oh ternyata mengajar dengan model seperti ini itu lebih mengena ke anak-anak begitu. Mengena anak-anak tanpa sadar bisa ada perubahan yang biasanya saya memberikan LKPD individu, terus ini dikerjakan bersama-sama, kolaborasi. Nah saya melihat ada perubahan di proses kolaborasi itu saya sudah sangat puas. Proses kolaborasi. Ini saya sedikit urun rembuk ya. Biasanya kita sebagai guru itu targetnya kan peningkatan nilai, apalagi kalau sudah PTK kan. Siklus 1 nilainya siklus 2 harus lebih bagus daripada siklus 1. Itu sebenarnya sih tidak salah. Cuma karena proses pembelajaran itu tidak hanya berbicara tentang akhir gitu ya, akhir dari sebuah tujuan itu. Jadi di situ yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sofan ini ya benar sekali. Perubahan sedikit apapun pada proses apapun itu perlu kita apresiasi. Jangan hanya itu kan cuma perubahan dalam ini, itu kan hanya perubahan dari dalam itu. Tidak bisa itu kita sepelekan. Anak yang semula tidak semangat itu pembelajaran karena alasan tertentu jadi semangat, itu peningkatan semangat itu sendiri menjadi hal yang penting untuk kita tangkap sebagai informasi baru. Anak-anak yang semula mungkin membuang sampah sembarangan, terus kemudian jadi buang sampah pada tempatnya, itu sebuah perubahan. Makanya di sini saya menggali informasi yang sejauh mana perubahan siswa ini tidak hanya nilainya sudah berapa gitu, sudah berapa peningkatan nilainya, tidak di situ saja, walaupun itu juga penting untuk kita perhatikan. Oke Pak Sofan, yang selanjutnya yang ingin saya gali yaitu yang membuat perjalanan dalam kurang lebih 6 bulan ini yang sangat cukup memuaskan bagi Pak Sofan, bisa tidak dirincikan dari pendampingan oleh fasilitator secara daring, terus pendampingan oleh pengajar praktik secara luring, terus kemudian juga lokakarnya itu bisa tidak dirinci kepuasannya itu di mana, letaknya di mana ketika melakukan pembelajaran secara daring. Terima kasih Pak Imam. Jadi 6 bulan ini kalau dilewati ternyata juga sangat cepat. Cepat sekali. Nah tentu yang tadi panjenengan tanyakan itu apa yang cukup memuaskan. Tadi sebelumnya kan apa kekhawatirannya dan seterusnya. Nah, sekarang ditanya apa yang paling memuaskan ya. Pertama, alhamdulillah selama memenuhi tugas di LMS itu, alhamdulillah belum pernah sampai di luar dudit. Jadi yang paling mentok-mentok dudit, alhamdulillah maghrib sudah upload begitu, dan alhamdulillah belum mendapat surat cinta dari Fasi. Itu yang memuaskan ya. Tentunya yang memuaskan yang lain banyak Pak Imam.
jadi bisa kolaborasi dengan teman-teman itu juga kepuasan yang luar biasa. Bertemu dengan teman baru saat loka, kan tiap loka kan kita di mix demikian rupa begitu ya antar PP. Nah itu juga luar biasa kepuasan batin ya terkait teman-teman baru itu. Jadi apalagi saat demonstrasi kontekstual di di loka itu Pak, nah, itu luar biasa itu. Jadi guru-guru kreatif sekali, saya lihat sangat kreatif dan itu kepuasan tersendiri Pak. Terus pendampingan Pak Imam ketika PI 1 sampai PI terakhir ini, jadi itu juga sangat sangat membuat hati saya tenang, tidak mengerjakan tugas sendiri. Dan ini kepuasan yang luar biasa. Iya, karena sebenarnya saya posisinya di sini mendampingi. Mendampingi artinya salah satu tugas orang mendampingi itu yang menciptakan rasa nyaman. Ya. Tidak meneror. Jadi itu sangat puas ya, jadi dapat modul baru dan alhamdulillah semua modul sudah saya cetak. Tinggal kami jilid setelah ini sebagai modal besok panen karya saya bawa untuk pameran. Oke. Ya. Baiklah, ini yang terakhir pada sesi fokus kita yaitu perubahan dalam pembelajaran yang membuat tantangan, yang menjadi tantangan hal yang paling diingat tantangannya itu selama 6 bulan ini apa saja tantangan? Yang paling membekas ya. Yang paling membekas tantangannya adalah ketika aksi nyata Pak Imam. Ya, itu tantangannya luar biasa. Itu kadang-kadang saya ragu. Nah itu yang membuat di sini perjalanan cukup menantang itu. Bisa nggak ya setelah saya mendapatkan materi di modul-modul baru dan harus melakukan aksi nyata ini untuk bisa mengimbaskan itu ke teman-teman, itu yang tantangan sekali, terutama di aksi nyata itu Pak. Ternyata faktanya bisa berkat bimbingan PP, Fasil dan rekan sejawat. Merasa kepala sekolah juga. Hal tersebut merasa bagian daripada tantangan Pak Sofan. Artinya Pak Sofan sendiri sebelumnya tidak pernah ada di pembiasaan seperti itu ya. Pengimbas ada nilai, walaupun dia mungkin tidak berapa persen dalam perjalanan Pak Sofan jadi seorang guru. Nah, awal-awal pengimbasan sendiri karena ini si bagian-bagian tantangan, apa yang terjadi ketika mengimbaskan pengetahuan yang materi-materi yang sudah dipelajari di modul gitu ya, itu apa yang dirasakan awal-awal pengimbasan? Awal-awal yang saya rasakan itu tentunya secara psikologis gitu Pak Imam, melihat beban teman-teman di sini itu sudah cukup load ya, sudah cukup berat dalam manajemen waktu, manajemen pembelajaran, pendampingan anak-anak. Nah masih harus kita ganggu, itu sebenarnya yang menjadi tantangan. Dan alhamdulillah itu dapat kami selesaikan dengan kolaborasi, terutama ada kepala sekolah yang sangat mendukung, teman sejawat yang sangat mengerti kondisi dan situasi kami sebagai CGP. Di sela-sela mereka kesibukan masih menyempatkan diri untuk mengikuti pengimbasan dari kita. Nah, itu berarti masih ada respon dari teman-teman terkait dan semangat tentunya dari teman-teman, tidak hanya merespon tapi semangat. Oke. Selain tantangan dalam pengimbasan, ada lagi tantangan yang lain yang dianggap itu merupakan ini tantangan banget buat saya gitu. Kalau saya manajemen waktu Pak Imam, manajemen waktu di internal individu begitu ya. Jadi ketambahan ritme membuat tugas-tugas itu yang perlu sekali harus di manajemen waktu. Ya, untungnya sekali lagi sebelum CGP ini mengikuti PPG yang hampir ritmenya sama. Jadi itu sebagai pemanasannya. Ternyata dapat event yang lebih menantang itu di kelas CGP. Iya. Ya, artinya tadi pemanasan, terus kemudian benar-benar sudah
inti dari olahraganya. Inti dari olahraganya ternyata diklat calon guru penggerak. Oke, siap. Sekarang kita fokusnya pada persiapan panen hasil belajar. Ya, nanti insya Allah ini akan dilaksanakan 1 bulan dari PI 6. Bapak harus siap-siap, tapi saya harus menanyakan dulu tentang apa kesiapan yang sudah Pak Sofan siapkan untuk panen hasil belajar ini berkaitan dengan ide yang akan dituangkan dalam panen hasil belajar. Alhamdulillah. Ini sudah ditanya tentang ini Pak Imam ya, persiapan panen hasil belajar. Sekali lagi tidak terasa Pak Imam mengikuti alur modul 1.1 sampai 4, 2.1 sampai 2.3, 3.1 sampai 3.3 itu tidak terasa karya-karya kita akhirnya melimpah begitu ya Pak Imam ya. Maka Pak Imam sebagai PP juga tidak bosan-bosan mengingatkan terkait Google Site yang di dalamnya ada banyak karya kita yang harus disematkan di situ. Nah dari situ alhamdulillah saya bisa mempersiapkan, paling tidak sudah punya peta konsep terkait persiapan hasil belajar untuk loka karya saya yang ke-7 gitu. Tadi sudah saya sampaikan, alhamdulillah saya sudah mulai nyicil modul-modul itu sudah saya cetak semua. Tujuannya apa? Tujuannya sekali lagi agar ada karya nyata begitu Pak Imam, yang itu bisa saya baca kembali. Terus yang kedua, karya-karya berupa digital, aksi nyata khususnya kolaborasi saat kolaborasi dengan teman itu kan juga ada hasil karyanya. Itu rencananya akan saya jadikan buku begitu. Sekali lagi endingnya memang harus bisa saya baca kembali begitu Pak Imam. Dan ini kemarin saya pikir ini kok dikumpulkan jadi satu kok unik gitu. Nah kebetulan saya desainnya juga di Canva semua dan itu bisa dijadikan video. Nah videonya nanti akan kami putar di TV yang akan kita taruh di tempat pameran kita. Nah itu kalau tidak salah kemarin kan saya mendengar bahwa nanti satu kelas itu kan satu lapak, satu daerah gitu. Nah sudah berkoordinasi tidak dengan teman-teman CGP yang lain yang satu kelas? Alhamdulillah sudah Pak Imam, sudah koordinasi dengan terutama empat teman kami itu CGP itu ada Bu Wit, ada saya, ada Pak Yani dan ada Bu Ngurus itu. Alhamdulillah sudah bagi tugas. Jadi nanti sampai terpikirkan bahwa stand banner, terus bagaimana penataannya, bahwa aksesoris apa saja sudah kita pikirkan. Untuk souvenir sudah dipikirkan juga? Untuk souvenir masih belum, kita hanya masih mikir untuk yang banyak Pak. Tapi yang untuk tamu VIP kita sudah coba koordinasikan dengan koordinator PP Pak Andi itu kemarin. Karena kebetulan saya kemarin juga ditunjuk untuk mewakili kelompok 6 untuk jadi koordinator koordinasi dengan PP itu. Jadi yang terutama kita siapkan yang souvenir untuk tamu VIP itu ketika datang ke kita. Ya, saya minta nanti apapun ide yang ada di situ ya harus dipikirkan itu ya keefektifitasannya ya, keefisiennya juga. Karena waktunya cuma 1 bulan ya. 1 bulan itu pun masih ada tagihan-tagihan dari fasilitator yang belum selesai juga ya. Nah, tetapi kalau nanti ada waktu yang lebih itu tidak menutup kemungkinan kalau ide-ide itu cemerlang dan keterbaruan itu bisa dituangkan. Gitu. Tadi saya sempat berpikir gitu, kalau umpamanya dari CGP saya itu punya kayak buku dokumenter gitu ya. Dari awal dia ikut tes CGP, terus kemudian dibalik lagi terus ada fotonya sedang menunggu informasi, umpamanya baik berbentuk caption, berbentuk emotion atau apa, kemudian
ada lagi ini sampai perjalanan dari PI orientasi itu lokal orientasi sampai kalau itu dibentuk dalam sebuah buku tapi berbentuknya dokumentasi gitu. Orang membaca itu bercerita. Baik itu berbentuk foto atau berbentuk emotion atau berbentuk kejadian-kejadian gitu. Nah, saya berpikir seperti itu gitu. Kalau apalagi itu kalau pinter buat Canva, karena itu kan gambarnya bisa bercerita ya, kalau dengan Canva. Nah, tapi itu bisa dipraktikkan kalau ada waktu lebih. Nah, oke. Mas Sofwan, untuk selanjutnya nanti baik dari kelas saya atau kelas-kelas yang lain nanti tidak semuanya, tapi nanti bisa terpilih untuk menyampaikan materi ya pada Lokakarya 7 ini. Nah, nanti Lokakarya 7 ini ada yang memaparkan materi. Saya tidak tahu apakah diambil dari PP dari kelas saya atau kelas yang lain. Tapi saya cuma mengingatkan apabila nanti salah satu dari Bapak Ibu nanti ditunjuk, itu jangan pernah nolak. Oh, saya nggak bisa mundur, nggak boleh itu. Harus bisa, siap bisa. Nah, sedangkan materinya sama PPT-nya itu sudah ada di LMS. Jadi tinggal ngambil saja apabila tertunjuk menjadi salah satu pemateri di sana. Ya. Oke, Pak Sofwan, sekarang kita pada sesi terakhir. Nah, sebelum saya mengucapkan sayonara untuk pendampingan kelas 6 ini, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Satu, tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, siap. Jangan sampai kendor ya. Kalau bisa nanti Lokakarya ke-7 walaupun kita berempat, kita yang paling spektakuler ya. Amin. Nah, ya jadi nanti tetap melakukan perubahan Pak Sofwan ya. Walaupun nanti PI ini sudah selesai, dampak dari program ini harus benar-benar terlihat, terutama pada sekolah dan terutama untuk anak-anak ya. Dan saya mengingatkan untuk mengumpulkan tagihan-tagihan yang masih belum selesai. Kalau bisa jangan membuat due date-nya, langsung kumpulkan. Nah, yang terakhir, kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada saya tentang fasilitator atau mungkin tentang LMS yang bermasalah, itu silakan dikatakan kepada saya. Kira-kira ada pesan untuk fasilitator atau masalah di LMS? Sudah oke semua Pak. Sudah oke, tinggal memenuhi saja. Oke. Itu sudah janji saya ya, janji bakti di PI 6 ini. Saya sebagai PP tentunya banyak kesalahan. Kurang lebih dari bulan berapa ya? 10 ya? 10. Bulan 10 pastinya banyak kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun nanti kita bisa bertemu lagi di Lokakarya 6, tapi PI 6 ini merupakan PI penutup ya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar Pak Sofwan. Dan terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah berkenan menerima saya selama berapa kali kesini. Walaupun tidak ada PI, kadang saya kesini walaupun ngambil sandal tertukar. Ya, dan itu merupakan bagian kebanggaan bagi saya. Saya pernah berada pada circle orang-orang hebat di sini. Saya tetap berharap nanti Pak Sofwan memberikan dampak yang positif, karena bagaimanapun keberhasilan PP itu dilihat dari keberhasilan CGV-nya. Oke, itu saja dari saya. Pak sampaikan juga. Saya juga mau menyampaikan alhamdulillah sekali lagi terima kasih. Saya sudah dibimbing oleh PP yang luar biasa ya. Saya melihatnya ketika saya pasti melihat ada diferensiasi ketika Loka ya, terkait PP kami yang luar biasa ini Pak Imam ya. Jadi sekali lagi kami berterima kasih, dan yang penting adalah saya juga mohon maaf apabila ketika dibimbing ini mungkin banyak miss atau mungkin banyak kurang siapnya dan seterusnya. Sekali lagi kami minta maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Imam. Oke, sama-sama. Saya juga minta maaf, kita kosong-kosong belum menyambut bulan Ramadan. Oke Pak, terima kasih banyak.